Nah, tapi sebelum kita masuk ke potensi-potensi sektor, seperti biasa itu gue tanyain semua financial influencer atau nggak mungkin narasumber dari TikTok itu tanggapannya mengenai market, bro. Jadi kan kalau market kita lihat hari ini kan emang naik sih ya, walaupun sedikit, tapi secara 5 hari masih minus mendekati 1%, begitu kan. Dari seorang Bro Nick Jansen nih, kira-kira tanggapannya gimana nih mengenai market kita saat ini? Oke, market itu memang udah waktunya koreksi ya. Kalau teman-teman yang ada di grup Telegram gua tuh kemarin gua udah sempet bilang bahwa IHSG itu akan koreksi ke 6820 sampai 6850 ya. Itu by technical memang kelihatan mau koreksi ya. Nah, terus tiba-tiba kemarin ada berita yang kurang bagus ya. Sebenarnya berita bagus tapi jadinya kurang bagus. Jadi berita mengenai tenaga kerja di Amerika ya, di mana datanya itu bagus, jadi market berekspektasi kalau bagus berarti the Fed itu nggak punya beban untuk naikin suku bunga lagi di meeting next di November ya. Jadi sekarang semua ekspektasinya the Fed November akan naikin lagi suku bunga ya. Nah, ketika dia naik suku bunga kan jadi ada spread antara BI rate sama Fed rate itu makin tipis ya. Jadi ada outflow. Jadi yield bondnya pada naik ya, duitnya pada keluar, akhirnya marketnya agak-agak jebol ya kemarin. Tapi ya memang secara teknikal pun arahnya ke situ. Nah, dalam waktu dekat sih akan ada rebound, tapi ini reboundnya sementara. Ya, nanti ada bantingan yang kedua. By technical ya, kalau secara teknikal nanti akan bisa naik mungkin nggak nyampe 7.000 ya. Paling-paling di mungkin 6940-an, 40-50, terus nanti turun lagi. Nah, setelah bantingan yang kedua itu mestinya IHSG bisa rebound ya by technical. Oh, mungkin sekalian gua ini aja ya, tunjukin aja ya. Langsung balik aja ya. Nah, Oke. Jadi kemarin memang dia udah bikin rising wedge ya, atau kalau yang udah belajar Elliott wave, ini namanya diagonal ya. Jadi diagonalnya memang tandanya mau turun. Ini juga udah ada divergen di bawahnya ya. Jadi MACD-nya udah divergen, harganya makin naik, MACD-nya makin turun. Jadi memang secara teknikal udah dikasih tanda-tanda ya, targetnya memang ke area ini ya. Kemarin udah di-hit, mantul. Nah, ini kalau prediksi gue sih dia akan naik kira-kira ke mungkin 6950-an, tapi nanti ada bantingan yang kedua. Ya, ini kira-kira mungkin sampai 68. Baru nanti dia bisa naik lagi ya. Jadi mungkin ya bulan-bulan ini naik terus turun gitu ya. Jadi nggak akan terlalu impresif kayaknya gerakan IHSG di bulan ini ya. Apalagi semua berekspektasi kalau the Fed akan naikin suku bunga di November. Jadi kayaknya juga market agak susah buat naik ya gitu. Apalagi rupiah kita lihat udah jebol 15.600 lebih. Jadi kalau nanti the Fed naikin lagi suku bunganya, spreadnya makin kecil, rupiah pasti tambah melemah. BI kayak nggak punya pilihan selain naikin BI rate. Nah, kalau naikin BI rate, market turun pasti gitu. Kira-kira overall kayak gitu, bro. Kenapa market kemarin turun ya? Karena data Amerika tiba-tiba bagus gitu. Jadi market semakin yakin bahwa the Fed akan naikin bunga lagi di bulan November untuk yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk yang terakhir kalinya. Gitu. Oke. Thank you ya Bro Nick untuk penjelasannya ya. Jadi ya memang harapannya untuk yang terakhir kalinya ya. Kadang-kadang sih untuk yang terakhir kalinya. Jadi tahun lalu terakhir kali tapi terus aja ya. Oke, tapi very insightful banget ya dari technical analysis yang dikasih sama Bro Nick nih. Jadi memang bisa dibilang potensinya seperti yang tadi di chart tadi ya. Jadi mungkin akan rebound tapi akan kembali ke posisi di bawah lagi gitu ya. Atau tadi bahasnya dibanting di bawah gitu sedikit kan. ya. Di bawah sedikit begitu kan, apalagi kalau misalnya kita mau secara rasionalnya juga kan ada beberapa sentimen juga yang kayaknya akan menahan
atau enggak memberatkan lah ya pergerakan market kita untuk sekarang ini begitu kan. Nah, tapi pertanyaannya sekarang apakah untuk Brownick nih kira-kira apakah ini momen wait and see aja dulu nih, jadi teman-teman short troopers ngeliatnya wait and see dulu, atau ada tetap opportunity nih yang bisa dilihat di keadaan market kita seperti ini sekarang? Oke, kalau overall ya wait and see dulu ya. Wait and see dulu, saham-saham yang kemarin udah naik tinggi kayak energi itu ya lagi koreksi ya. Jadi mungkin di wait and see dulu aja, nanti kalau turunnya udah masuk area support, ada inflow, baru masuk lagi. Tapi memang ada beberapa saham yang kayaknya menarik gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal dia agak-agak kebalik sama yang lain ya. Market kan selalu berotasi. Guys, gua nih lagi di coworking, jadi kalau agak berisik, sorry ya backgroundnya. Aman. Tetap ada beberapa sektor yang menarik ya buat di Oktober. Kemudian the rest di Q4 ada sih beberapa yang memang secara teknikal dia menarik. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke sektor-sektor yang menarik, mungkin gue pengen bahas dulu sedikit mungkin mengenai sentimen kali ya, sedikit aja. Kemarin nih udah beberapa kali gue ada ngobrol gitu kan kemarin sama ada Kevin Billy gitu ya. Dan juga siapa ya? Jadi lagi rame itu membahas mengenai sentimen pemilu nih, Bro. Betul. Ya kan, udah bentar lagi. Pendaftarannya kalau nggak salah minggu ini terakhir bulan Oktober minggu depan gitu. Ya, gue juga nggak tahu, tapi bulan ini pokoknya. Iya, bulan ini gitu kan. Dan tentunya ini kan pasti ada saham atau bahkan mungkin sektor kali ya yang diuntungkan juga. Nah, mungkin sebelum masuk ke sektor ya, bagaimana nih tanggapan lu Bro mengenai sentimen pemilu ini? Apakah benar-benar ada sentimen pemilu ini yang bisa dikapitalisasi gitu ya sama teman-teman cuan troopers, atau ya tetap harus hati-hati aja sih, belum tentu ada pemilu terus harga saham atau sektor itu akan menarik, tetap harus ada beberapa faktor yang diperhatikan atau gimana nih, mungkin boleh di-share ya Mas? Iya. Oke. Ya secara sektoral sih pasti ada yang punya potensi ya. Jadi hitung-hitungan logikanya ada beberapa sektor yang potensi. Tapi kalau kita entry ya memang kita sebagai trader kalau entry tetap konfirmasinya adalah dari chart ya, dari technical. Yang dibilang teman-teman sama Bro memang benar, di Q4 itu akan ada dua sentimen besar. Yang pertama adalah The Fed tadi ya, yang akan meeting di bulan November dan kemungkinan akan naikin suku bunga untuk yang terakhir kalinya. Yang kedua adalah pendaftaran Pilpres dan di the rest Q4 itu akan ada kampanye ya. Nah, sejarahnya kampanye itu selalu bagi-bagi duit ya, jadi nanti duit yang beredar di masyarakat itu banyak ya. Money politik bagi sana bagi sini itu adalah hal yang biasa kalau pada saat pemilu. Jadi nanti masyarakat biasanya punya duit banyak. Nah, masyarakat di level ini punya duit banyak itu pasti spendingnya ke hal-hal yang sifatnya consumer. Jadi sektor-sektor consumer itu akan diuntungkan dari pemilu ini ya, karena uang beredar di masyarakat banyak, mereka pasti belanjanya ya mungkin Indomie, minyak goreng, beras dan sebagainya. Jadi sektor-sektor consumer itu akan menarik, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung nanti cawapresnya ya. Cawapres ini kalau nanti datangnya dari pengusaha yang punya grup ya, ini kan udah digadang-gadang ada Sandiaga Uno lah, ada Erick Thohir lah gitu ya. Ya itu nanti grupnya pasti akan diuntungkan gitu. Kalau memang ada pengusaha yang jadi cawapres. Kemudian yang ketiga, dari sisi konglomerasi yang gede-gede ya, Taipan itu mau nggak mau mereka tuh pasti nyumbang. Mau siapapun presidennya mereka pasti nyumbang gitu. Dan mereka nggak mungkin rogoh duit dari koceknya sendiri ya, pasti mereka rogohnya dari market ya. Itu jadi untuk konglomerasi yang gede ya harus kita bisa perhatiin ya, karena mereka butuh duit pasti untuk nyumbang para capres ini, dan kemungkinan dicarinya dari market lah, nggak akan dari kantong sendiri ya. Kalau kita lihat mungkin grupnya Prayogo Pangestu sahamnya udah pada berterbangan kan. Nanti kita lihat lagi mungkin grupnya Eka Cipta, Tekim, NKP juga udah pada terbang juga. Nanti kita lihat lagi yang grup mana lagi. Tapi yang grup-grup besar itu
punya potensi ya, ketimbang yang apa perusahaan-perusahaan yang lepasan gitu, yang satuan-satuan gitu, itu mungkin nggak apa lebih ini ya, mereka nggak nyumbang gede-gedean lah. Kalau Taipan ini pasti nyumbang gede-gedean gitu. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik banget ya. Jadi buat kita juga jadi bisa belajar menganalisa dari sisi konglomerasi lah ya. Apalagi mendekati bulan-bulan pemilu begitu kan. Jadi ini bagus banget nih buat teman-teman ya untuk memperhatikan lah ya. Tetap ya bro, tapi ini tetap disclaimer juga ya. Tetap disclaimer. Bukan berarti contohnya ini A berarti akan A, tapi tetap harus ada cara-cara analisa hal lain juga yang perlu juga ya. Betul. Jadi supaya lebih baik lah kita berinvestasi dan trading juga begitu kan. Oke. Ya, menarik ya memang. Jadi tadi udah dimention sama Bro Nick gitu ya mengenai the Fed sama pemilu gitu kan, mostly ya, yang bisa dibilang lah sentimennya yang paling big untuk kita perhatikan sekarang. Nah tadi teman-teman ini mulai banyak pertanyaan ya, kita tampung dulu, tapi tenang aja semuanya yang kita tanya nih sama Bro Nick ya, satu nggak apa-apa ya bro ya, mungkin ini ada saham, mereka pengen banget nih tahu insight-nya dari Bro Nick gimana kira-kira di sektor, dan tadi ada yang nanya mengenai IG Live-nya di save apa enggak. IG Live-nya di save ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian ketinggalan dari awal, don't worry, nanti tinggal buka aja dari IG-nya Sukor Sekuritas, nanti kalian bisa lihat IG-nya di situ. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih bro ke topik potensi sektor kali ya, lebih mendalam sedikit lah sebelum kita lompat ke pertanyaannya teman-teman Joe Troopers. Untuk di kuartal 4 tahun ini ya, atau bisa dibilang ya udah sisa akhir tahun lah ya. Udah gak kerasa bro, tiba-tiba udah mau selesai aja 2023 ini, cepet banget ya waktu ya. Aduh, kayak kemarin tuh masih nungguin apa gitu ya di kuartal 1, kuartal 2, tiba-tiba udah ngomongin topiknya kuartal 4 aja gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari lo sendiri nih kira-kira mungkin pertanyaan gue di sisa akhir tahun ini yang bulannya tinggal sedikit lagi, ada nggak sektor yang menurut lo itu lebih baik daripada sektor-sektor lainnya gitu, yang bisa dibilang memberikan potensi lebih lah dibandingkan sama yang lain gitu, atau bisa dibilang lagi kedapatan panggung gitu kan, karena kalau mau dibilang kita nggak bisa bilang secara pasti gitu ya, sektor ini nggak akan menentukan karena semuanya berputar gitu kan. Ada yang lagi nggak dapat panggung, ada yang dapat panggung. Nah mungkin untuk sisa akhir tahun ini kira-kira ada nggak yang dapat panggung untuk sektor-sektor? Oke. Yang pertama sih mungkin yang ini ya, yang jelek dulu ya. Karena The Fed mau naikin suku bunga, BI kemungkinan tertekan juga untuk naikin suku bunga. Jadi sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga itu sebaiknya dihindari dulu ya, kayak properti, konstruksi biasanya sensitif, terus perusahaan-perusahaan yang rasio utangnya gede itu juga diwaspadai dulu. Untuk sementara mungkin di skip dulu ya. Kalau by makro di mana kita akan ada pemilu, yaitu consumer ya, dan consumer secara chart juga mendukung ya, chartnya bagus consumer. Jadi yang pertama consumer kalau dari view-nya gue ya, yang punya potensi. Kemudian yang kedua ada poultry, ayam-ayaman, itu juga menarik ya. Jadi dia baru mulai naik, kalau yang lain kan udah pada naik, mulai turun. Kalau ini baru mulai naik. Terus konstruksi sebenarnya chartnya bagus, tapi karena dia mau, kalau BI rate sampai naik dia kan kena, jadi mungkin buat fast rate aja ya, jangan dibawa sampai November mungkin kayaknya. Kalau untuk konstruksi buat fast rate aja itu menarik. Tapi kalau dari gua sih cuma dua yang saat ini bagus ya, yaitu consumer yang ini ya, grupnya Indofood ya, mie terus minyak goreng gitu, ICBP atau Indofood, sama poultry ya, JPFA, Cepin itu bagus. Dua itu sih yang kelihatannya punya potensi untuk jalan di Q4 ya, untuk dapat giliran, karena selama ini mereka belum manggung nih gitu. Kayaknya dapat giliran manggung deh di Q4. Oke. Ya, jadi tadi poultry sama consumer goods ya, Bronik ya. Dari Bronik untuk melihat bahwa di akhir tahun ini it's fair kalau mereka mendapatkan panggung lah ya, udah waktunya juga gitu kan ya. Kalau misalnya dari komoditas gitu gimana bro tanggapannya?
Oke, komoditas kan sebenarnya kita mungkin yang paling gede energi ya. Dan energi itu kan patokannya lebih ke oil ya, oil yang ngedrive semuanya. Chartnya oil sendiri, kalau dari view gua sih udah tinggi dan kayaknya lagi koreksi ya. Mungkin di bulan Oktober ini sih akan cenderung koreksi untuk energi, tapi punya kans mungkin di November, Desember itu bisa ya, tapi mesti dilihat dulu ya. Ini gue coba share chartnya si oil ya. Ya. Ya, ini chartnya oil. Kalau kita lihat, kalau di buy daily, ini dia udah jebol dari support high-nya ya di sini. Jadi dia turun. Jadi kemungkinan dia akan sampai turunnya nanti ke sini ya. Sampai 77, nanti mantul lagi. Nah, tinggal keputusannya di sini. Kalau dia nggak berhasil naik lagi dari 84, dia akan cenderung turun ke situ ya. Ini untuk oil, atau dia bisa balik ke atas. Jadi view-nya kayak gitu ya. Jadi di sini nanti penentuan dia bisa naik apa turun ya. Nah, cuma oil ini kalau kita lihat di chart weekly, oil itu kalau kita perhatiin ya dari chart weekly ya, dia kalau turun di weekly dengan body yang gede gini, itu cenderung turunnya panjang. Ya, dia jarang, perhatiin ya kalau sini ya, ini ya. Pas lagi naik ya, dia hijau terus ya. Hijau terus, merah terus, hijau terus. Ini merah, di sini juga merah terus. Begitu ada satu merah panjang nih, merahnya lama. Nah, minggu ini dia turunnya drastis ya, merahnya ini panjang. Ya, dan stokastiknya di atas, rasa-rasanya sih ini akan turun dalam beberapa minggu ke depan ya, kalau gue lihat ya. Kalau dari polanya oil ya, misalnya di minggu ini ya, minggu ini udah turun banyak, dia turun selama 4 minggu. Jadi oil mungkin bulan ini nggak manggung ya, oil cenderung turun menurut gue di bulan ini, tapi bulan depan mungkin bisa punya kans ya, November, Desember mungkin bisa punya kans. Ya. Tapi di jangka pendek ini gue lihatnya cenderung akan turun dulu ya. Jadi ada potensi ini kalau yang udah pada belajar Elliott Wave mungkin ada potensi dia turunnya ke wave 5 ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini turun ke 4. Ini nggak bisa tembus, ada kemungkinan nanti turun. Tapi kalau sampai berharap bawah banget mungkin enggak lah ya. Mungkin 60 sih ada kans ya. Gitu. Jadi oil bulan ini mungkin nggak manggung, November kita lihat lagi nanti ya. Jadi kalau oil nggak manggung, biasanya sektor energi turunannya kayak batu bara gitu juga ikut melemah. Batu bara betulnya bukan turunan ya, substitusi. Oke, kira-kira gitu bro. Oke, thank you banget bro ya. Untuk tadi mengenai komoditas, soalnya ada beberapa juga ya teman-teman dari Cuan Troopers yang bertanya begitu kan, dan tentunya ini memberikan insight ya, apalagi kalau misalnya kita lihat tadi secara teknikal diberikan sama Bronik gitu ya, jadi bisa ngasih insight nih buat teman-teman apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipersiapkan lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kira-kira ada apa? Komoditas apalagi? Metal ya, mungkin nikel gitu juga kayaknya so-so juga ya. Iya. Kita lihat Antam, Incotin, so-so juga, belum ada tanda-tanda mau naik. CPO sebenarnya punya potensi tapi belum ada signalnya. Oke. Kalau misalnya tadi kan Bronik udah mention mengenai sektor-sektor yang memberikan bisa dibilang akan kemungkinan besar dapat tanggung ya. Tapi kalau misalnya sektor-sektor yang menurut Bronik kayaknya masih berat gitu loh untuk akhir tahun ini, bahkan sampai awal tahun depan tuh kira-kira ada nggak sektor apa nih yang menurut tanggapannya Bronik aja, kan ini opini aja, kayaknya masih tertekan atau belum gilirannya lah. Kalau berkaitan sama fair trade, kayaknya sektor teknologi masih berat ya. Iya. Masih berat gitu. Karena mau naik, tapi itu udah terakhir. Kadang-kadang kan market curi start ya. Jadi the Fed-nya naik,
naik, malam ini marketnya udah mulai rebound karena tahu itu yang terakhir, tahun depan nggak naik lagi, mungkin bisa juga dia dia curi start, tapi kayaknya masih masih berat lah ya, belum ada tanda-tanda Fed rate akan apa akan diturunkan. Jadi sektor teknologi masih berat. Terus sektor apa lagi yang berat ya? Oke, mungkin ini bro, kalau dari sektor-sektor, tadi ada teman-teman yang nanya mengenai perbankan gimana tuh bro, kira-kira kan kemarin tuh big banks tuh turun-turun semua tuh. Kalau misalnya dari lu sendiri, mungkin sektor perbankan gimana tuh? Perbankan tuh sebenarnya lagi uptrend ya, masih tetap arahnya ke atas, cuma memang karena udah naiknya tinggi, coba ya, BBRI misalnya ya. Bentar. BBRI itu ya leadernya BBRI. Sebenarnya udah agak-agak rawan koreksi ya sektor banking ini ya. Apalagi kalau misalnya nanti BI rate naik, biasanya sih bank agak tertekan ya kalau BI rate naik ya. Apalagi kalau bank-bank yang nggak punya cash ya, jadi yang udah pada beli bond, duitnya ditaruh di bond. Kalau BI rate naik kan bond yield naik, artinya bond yang dia punya harganya turun gitu. Biasanya agak-agak tertekan sih banking. Tapi memang dia lagi uptrend, tanda-tanda turun down akan jadi downtrend sih belum ada ya. Belum ada. Masih oke lah. Masih oke walaupun beberapa hari tertekan ya banking ini ya. Oke. Gini, kalau dari trennya ya dia masih uptrend. Cuma kalau dari wave-nya udah ada kan ini udah masuk ke wave dia yang terakhir ya, coba bentar ya. Tadi sambil nunggu Bronik nih ya, tadi yang nanya sektor teknologi udah dibahas ya. Tadi ada insight dari Kronik yang bisa nanti kalian cek sendiri langsung aja di IG Live-nya, karena ini akan di-save ya teman-teman ya. Ya, banking kayaknya cenderung turun dulu ya. Lebih ke koreksi dulu sih. Kira-kira jadi potensinya masih turun ya, ya, lebih cenderung koreksi ya. Bulan ini kayaknya koreksi dulu ya. Bulan ini ya untuk banking ya. Oke. Banking koreksi dulu ya. Oke. Wah ini Bronik banyak banget nih yang udah mulai nanya-nanya. Mungkin kita langsung ke saham-saham aja kali ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, boleh. Oke. Ini ada yang nanya nih Bronik dari Lutfi nanya, Kak bahas saham SCMA dan BBRI bro. Mungkin boleh nih secara teknikalnya kita lihat nih gimana SCMA sama BBRI. Oke. Ini udah buka BBRI, kita BBRI dulu ya. Boleh. BBRI Oke, BBRI jangka pendek sih arahnya ke 5.000 ya. Agak turun ke 4950-an lah. 4950. Jangka pendek ya. Jadi kita nggak panjang-panjang dulu. 4950. Kalau dia bisa bertahan ya masih bisa naik lagi, masih uptrend lagi. Tapi kalau nggak bertahan, kemungkinan koreksi yang cukup satu, dua. Sorry, koreksi pendeknya tadi berapa? 4.
Ya 4.500 lah, kayaknya bisa deh koreksi ke situ PBRI. Tapi jalannya nggak langsung ya, jadi kadang-kadang orang suka salah menyalahartikan. Misalnya dia targetnya di sini ya 4.500, nanti dia turun bukan langsung turun terus, ya turunnya gini nanti, bukan jos gini ya guys, nanti turunnya lebih cenderung gini ya, turun, jadi dikasih naik dikit, nanti baru turun lagi, ya kira-kira 4.500 lah PBRI ya. Oke. Oke, kita lanjut Oke, mungkin ke tadi apa itu? SCMA tadi ya. SCMA, iya betul. SCMA ini udah lama nggak mau naik ya, tapi dia lagi di support. Hmm, kayaknya ini Cangkuter sini SCMA nih. Kalau belum punya sih di skip aja ya, belum ada tanda-tanda mau naik. Dia kalau bisa eh, dia kalau bisa tembus 166 sih menarik ya. Hmm. Tembus 166. Tapi SCMA ini kan gini ya. Ini kan eh, industrinya industri yang nggak nggak mentereng lagi ya. Hmm. Televisi itu udah tergantikan sama dunia digital sekarang ya. Pendapatan mereka dari iklan juga turun drastis. Orang udah ganti nontonnya YouTube, nontonnya Netflix. Jadi ini sebenarnya industri yang udah sulit ya, dan nggak ada terobosan apa-apa Hmm. sebenarnya sampai sekarang ya. Jadi walaupun kalau nggak salah SMA punya video gitu ya, tapi masih jauh lah untuk tetap bisa perform kayak dulu lagi ya. Jadi by technical nggak bagus juga, dari sisi story juga kayaknya saham ini nggak menarik ya. Dari sisi industrinya, industri TV itu udah sunset industri ya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi gue nggak bisa rekom apa-apa ya SMA ini ya. Paling Hmm. dia akan menuju ke support di sini. Kalau masih bisa bertahan di situ, punya kans buat rebound. Tapi sentimennya belum ada ya. Jadi sentimen buat rebound SMA tuh juga belum kebayang gitu. Apa sentimen? Oke. Ya, Mungkin, ya, mungkin ya. Kalau pemilu nanti pada pasang iklan di TV, ya mungkin bisa kedongkrak kali ya kinerjanya ya. hmm, Kalau pada pasang di TV. ya, ya. Oke, thank you banget bro Yuk, Nick. Ini yuk. sambil mau say hi dulu nih, ada Ko Handi Erawan ya, nih another influencer. Halo. Halo, Oke, Ko Handi nih kok. selalu hadir nih, jadi keringat dingin. Halo. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini baik banget yang nanya nih kalau mau Hmm. bro Nick nih ya. Aduh, luar biasa. Oke, ada yang nanya mengenai emiten hoki nih, bro Nick. Oke ya. Ada turnaround story-nya nggak katanya itu kira-kira? Atau mungkin secara teknikal aja dulu kali ya, dilihat bagaimana. Teknikanya keren ya. Hmm. Sebenarnya teknikanya keren ya. Jadi udah naik banyak. Ini uptrend sih. Ya ini akan balik uptrend. Cuma tinggal entry-nya aja cari yang ciamik ya. Nah, ini udah bagus sih. Apalagi kalau nanti pemilu bagi-bagi beras ya. Cakep lah Iya. ini. Bentar ya. Ini bagus sih. Bagus sih. Bagus ya. Cuma mungkin entry-nya itu harus bertahap ya. Jadi kalau by kalau by technical sih mungkin gini, ini mestinya harus ke area-area sini lah. Tapi cakep sih. Cakep. Gini, dia sekarang lagi konsol ya, lagi koreksi. Koreksi bisa macam-macam, bisa zigzag, nanti bisa flag, bisa macam-macam. Intinya dia lagi di fase koreksi ya. Kalau nanti dia bisa breakout ya, bisa tembus 150, yaitu di buy aja. Tapi selama nggak bisa breakout, kalian tunggunya di area-area ini aja. Di area-area 120 sampai 110 lah ya. Jadi mungkin 3 kali buy, 120, 115, 110. Tapi kalau ternyata dia lari ke atas, terbang, ya di atas 145 sih di buy aja udah. Ya. Tapi ini bagus ya, cakep. Tinggal tunggu kapan dia terbang aja. Bagus ini. Oke.
cakep hoki. Mudah-mudahan bawa Oke. hoki ya buat kalian ya, saham ini ya. Amin. Kami juga ada hoki, bro. Eh, Oke, kita lanjut lagi nih, bro ya. Nggak apa-apa ya. mm, 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 mm. Ini ada yang nanya mengenai sektor nih mungkin, bro. Jadi cocok juga sama topik kita. Nih gue Boleh. naik ke ini ya. Mm, Nah, mm, dari mm. William nanya kalau lihat sektoral, dari Bronik nih lebih prefer sektor properti atau CPO nih untuk di-keep sampai akhir tahun? Oke, properti itu kayaknya agak sulit ya, apalagi kalau TBI sampai naikin rate itu kayaknya sulit. CPO itu sebenarnya punya kans, cuma kayaknya belum dapat signal untuk naik ya. Tapi ada potensi sih, cuma mesti nunggu dulu ya entry-nya by technical. Kalau gue disuruh pilih, gue akan pilih CPO, tapi masuknya nggak sekarang. Ya tunggu tunggu ada inflow baru masuk. Tapi gue lebih cenderung pilih CPO daripada properti ya. Untuk saat ini ya, gitu. Oke. Untuk saat ini lebih pilih CPO, tapi belum bisa masuk sekarang ya. Jadi belum ada tanda-tanda dia mau naik. Kita tuh kalau trader masuk setelah ada tanda-tanda mau naik. Kalau belum ada tanda mau naik, walaupun dia nggak turun, dia bisa nyamping gitu, bisa sideways, ya nggak kemana-mana. Oke. Oh, itu poin penting ya, bro ya. Jadi kalau mungkin sih kan juga banyak ya teman-teman cuan troopers yang baru mau mulai-mulai trading dan juga belajar technical analysis gitu ya, bro ya. Jadi penting juga untuk melakukan aksi jual beli itu untuk melihat signs lah ya, lihat tanda-tanda juga ya, bro ya. Betul, Betul, betul. betul. Karena orang kadang-kadang berpikir kalau nggak naik turun. Nah, Padahal belum tentu. Nyamping juga dia bisa. Nggak kemana-mana gitu. iya, Di iya. situ terus nyamping, ke kanan terus juga bisa. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Ada yang nanya mengenai saham ESA nih, bro. Kalau view-nya gimana nih dari ESA? ESA. ESA itu amonia ya. Hmm, ESA ya. Hmm, kayaknya juga nggak kemana-mana sih ya. Nggak bisa dibilang mau naik banyak juga ESA ini. Hmm. Ini koreksi udah bablas. Hmm, ini kalau nanti support trennya jebol, ya kurang bagus sih. Ya. Ini lagi ada di support ini. Cuma kalau ini jebol, ya support tren ini jebol ya guys. Ini ceritanya jadi lain nih nanti ya. Kelihatan ya garisnya ya. Ini kalau jebol, ini malah jadi bentuknya bearish flag ya. Kalau jebol, ya ini kalau jebol jelek. Ini lagi testing mantul, tapi nggak bisa dibilang mantul-mantul amat ya. Volumenya juga kecil. Tapi kalau ini garis ini dijebol, ini jadi bearish flag, jadi kurang kurang cakep ya. Belum tentu jadi bearish flag, tapi punya potensi nanti buat apa testing support lagi di area bawah kalau ininya dijebol ya. Jadi ESA nggak boleh jebol ininya. Kalau ini jebol, buyar ini ya. Oke. Kalau gua sih cenderung lihat ini nanti akan buyar sih. Kalau gue lihatnya cenderung ini nanti akan buyar. Oke, ini insightful banget nih. Apa sih teman-teman jawabannya nggak dikasih abu-abu nih ya sama Bronik, tapi tetap ya teman-teman disclaimer. Itu semuanya balik kepada kalian juga. Tapi tentunya di sini seru banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Bronik ya di sini. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Ini tinggal Yuk. 9 menit lagi. Jadi mungkin beberapa pertanyaan lagi kita bisa tanyakan. Ada yang nanya mengenai ini bro, saham tadi udah gue lihat. Oh, BRPT. Hari ini naik tuh, BRPT. hampir 8%. Oke, BRPT itu sebenarnya cuma rebound aja ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia oh cakep tuh. Bagus. Hari ini kita
Bagus sih, bagus. Cakep Oke. PRPT ini. Masih ada bisa potensi lanjutan bro atau mungkin ada testing dulu nih? Hmm, kalau dia bisa jebol area ini sih sebenarnya kayaknya aman-aman aja ya. Bisa jebolin area ini nih. Berapa nih? 1400 mestinya bisa langsung naik sih. Kalau dia bisa jebolin ya. Jebol berapa nih? Jebol 1410 kalau dia jebol dengan volumenya tinggi, rame, candlenya juga Marubozu mantap, mestinya sih bisa naik ya. Jadi ini menarik sih. Probability untuk bisa jebolnya juga lumayan tinggi ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya bro ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya mengenai apakah IHSG confirm mulai rebound. Tadi ini udah dijawab ya sama Bro Nick di awal. Jadi buat teman-teman nih mungkin ada yang belum nanya juga, ini IG Live-nya di save ya. Jadi kalian bisa nonton lagi aja nanti di IG Support Sekuritas. Oke. Nah kita lanjut nih bro. Ada yang nanya mengenai saham Meta nih. Ada beberapa soalnya ada yang nanya. Jadi aku mau tanyain langsung aja nih sama Bro Nick. Tanggapannya gimana nih kalau Meta? Hari ini minus ya, hampir 15% soalnya. Ya Meta ini kan ini digoreng ya. Kalau kita lihat pergerakannya Meta ini kan sebenarnya so-so aja ya. Datar tiba-tiba bung bung ya. Ya ini ada gorengan tapi sentimennya apa? Gue nggak ngikutin ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu di share aja. Tapi kan beberapa hari ini saham-saham model gini banyak ya. Ada Meta, ada DOOH yang memang dihajar habis-habisan ya ke atas. Kalau gini ya memang marketnya bandarnya ya udah waktunya TP ya, udah waktunya exit. Ini level saham ini sebenarnya nggak gitu bukan nggak gitu cocok pakai technical ya. Bisa pakai technical, cuma harus dikombin sama bandarmologi ya. Kalau saham gini ini kita bicara dari sisi technical dulu ya. Dia mantul di area support ini, jadi sebenarnya punya kans ya. Cuma nanti teman-teman harus cek dulu ya, cek di broker summary-nya. Ini broker-broker yang beli dari sini, ini kan sebenarnya volumenya besar dari tanggal 21 doang ya. Ini broker-broker ini masih pegang apa enggak atau udah exit ya. Terus kalau pegang di harga berapa? Kalau memang broker-broker yang menggerakkan saham ini ya, broker-broker top-nya, top 3 brokernya Meta ini masih di dalam, ya ada kan bisa diangkat lagi. Tapi kalau mereka udah exit, ya bukan berarti nggak bisa naik, bisa aja mereka masuk lagi, nanti buang lagi. Cuma ya kansnya jadi lebih tipis aja. Ya, melihat buangan 3 candle terakhir ini merah gini sebenarnya tekanan jualnya udah tinggi ya. Cuma ini mantul di area support, punya kans nggak buat naik lagi Meta. Bentar ya. Ini emiten Meta ya teman-teman ya. Ini ada yang nanya nih dari Ardian, emiten apa itu kah drastis sekali Meta ya? Kayaknya susah sih ngarepin dia naik lagi ya. Kayaknya party is over ini. Yup, party is over ini. Kalau teman-teman ada yang gabung di grup Telegram ini, alertnya udah muncul dari harga 121 ya. Jadi dia udah ke 320, udah hampir 3 kali beggar ya. Kalau turun ke bawah ya wajar ya. Wajar. Emang sekarang ngeri ya main saham-saham gini itu. Kalau teman-teman ngambil keputusan lambat, masih kadang-kadang galau, itu sebaiknya nggak main saham gini ya. Karena dengan ARB simetris, ini nggak ada yang nolong lagi kita ya. Kalau dulu kan 7% ya udah 7% aja, besok 7% lagi baru 14. Kalau sekarang kan tiba-tiba turun 25, turun 20 kan puyeng kepala ya. Jadi lebih hati-hati main gorengan untuk sekarang ya, kecuali udah terlatih, udah cepet ya, ambil keputusan cepet, lihat, tahu apa yang bisa dilihat ya. Oke. Meta jadi kalau dari balik lagi ya ke Meta, kalau dari technical sih berat ya. Kalau dari technical sih akan ke 180. Dia akan turun lagi ke 180. Ya. Seenggaknya itu yang dikasih info sama technical ya. Oke, thank you Bro Nick untuk ini ya jawabannya mengenai saham Meta. Ini baik banget, semua tadi yang nanya Meta nih pas banget lo jelasin. Sampai ada yang nanya juga tadi itu emiten apa kak, drastis banget. Ya, karena
Ya. Sekarang kan 25%, 35% bisa turun guys dalam 1 hari kan. Jadi Ya, ya. wajar. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari kita Willy ya. Bukan Nikita, Willy aja. BTPS Min, ada insight untuk area entry nggak gitu? Coba mungkin BTPS aja secara in general gimana nih bro? BTPS kalau lihat dia lagi di support ya. Ya kita nggak bisa entry kalau di support karena kalau jebol bahaya ya. Jadi tungguin aja dulu. Ya, tungguin dia sanggup apa enggak mantul di area sini ya. Taunya dari mana? Kalau dia naik lagi, nanti ini akan ada double bottom kecil ya. Double bottom kecil. Nah, kalau double bottom kecilnya berhasil dilewatin, yang ini nih, ya bagiannya ini, baru entry. Ya, jangan entry sekarang. Gitu. Oke, Bro Nick tuh ada yang nanya tuh grup telenya apa tuh bro? Ada yang nanya. Oh, grup telenya Sobat Trader Nick. Join aja ya, lihat di IG. Di IG tuh udah ada linknya, tinggal masuk aja ya. Oke. Iya. Ya. Oke, gitu ya. BTPS belum ya. BTPS lagi testing support ya. Dia bisa bertahan atau enggak kita nggak tahu. Takutnya nggak bisa bertahan. Kalau bisa bertahan aja baru entry ya. Ya. Testing support berarti ya untuk BTPS ya. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih bro ya. Gue pilih dari Afi nih mengenai saham Saratoga bro. Dia mau nanya SRTG. Oke. SRTG ini sempat bagus, tapi terus jadi jelek ya. Oke, Saratoga. Saratoga 1, 2, 3. Tar ya, tap. Oke. Kurang bagus Kurang menarik ya bro ya kalau untuk kurang. Iya, potensi untuk jebol ke bawahnya tinggi ya. Jadi potensi dia sebenarnya ini lagi turun nih kalau teman-teman lihat ya. Ini penurunan kayak gini nih ya. Ini merah-merah terus nih, merah. Berarti market tuh sepakat semua bahwa ini dibuang gitu ya, nggak ada perlawanan sama sekali. Ini tinggal nanti nguji support ini aja. Bagian ini ya. Tapi ini kalau jebol jauh nanti ini. Ya. Ini apalagi kalau nanti Sandi Uno kagak jadi cawapres. Jebol ini nanti. Gua rasa sih jebol sih. Kalau by technical sih jebol ya, kecuali makanya ini tinggal tergantung keputusan cawapres ini. Kalau dia jadi cawapres mungkin bisa mantul ini tinggi. Tapi kalau enggak, gua rasa sih jebol ya. Udah 2 minggu berturut-turut merah candlenya, volumenya juga lumayan tinggi ya, dan dia berbaliknya tuh di resist masalahnya. Resist ini ya, resist pivot ini dia nggak sempat tembus, balik, jadi kayaknya beberapa minggu ke depan akan cenderung tembus ke bawah ya, kecuali ada berita yang tadi gue bilang ya, tiba-tiba Sandi Uno jadi cawapres ya, gue rasa bisa lah. Tapi kalau enggak beginilah arahnya. Oke, siap. Oke, jadi itu untuk pertanyaan terakhir ya tadi mengenai Saratoga. Thank you banget ya, Konik udah dijawab pertanyaannya. Ini banyak banget yang nanya-nanya nih bro. Ada yang nanya tentang lu masih ada bootcampnya nggak nih? Minta diskon dong kelasnya dan sebagainya. Kayaknya untuk pertanyaan itu boleh aja DM ke IG lu kali ya. Boleh. Tumpang promosi ya bro sedikit ya. Boleh dong. Jadi kelas bootcamp edisi Oktober ya. Jadi kelas bootcamp itu kan setahun cuma 2 kali. Cuma April sama Oktober aja. Nah ini Oktober mau dibuka mungkin besok. Jadi buat teman-teman kalau yang mau belajar technical secara holistik, bisa join dulu di grup Telegram ya. Nanti akan diinfo ke sana. Thank you bro. Oke, siap. Thank you banget ya, Bro Nick untuk waktunya. Aku mau say thank you lagi sekali lagi ya waktunya. Dan juga teman-teman Cuan Troopers yang belum sempat dijawab pertanyaannya, jangan berkecil hati. Nanti ke depannya kita akan tetap ada Saluti Talks ya. Dan kalian tetap bisa ngobrol-ngobrol dengan influencer lainnya. Dan tentunya ke depannya juga akan ada tetap Konik Jansen ya. Tapi kalau misalkan memang pengen banget nanya ya,
pertanyaan malam hari ini boleh gangguin aja kali koniknya langsung di DM IG-nya aja kali ya. Ya, ya, Oke. silakan ya guys. Oke, mungkin itu aja dari aku ya kok ya dan teman-teman Cuap Ya, Troopers. sama-sama bro. Terima Thank you kasih banget bro. semuanya. Happy weekend ya. Bye bye.